Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, Om Bob saat ini masih berada di Desa Setono, kecamatannya mana? Lupa. Di Kabupaten Ponorogo. Masih di komplek makam beliau Betoro Katong. Om Bob berada di pintu gerbang ke-6 menuju dari jalan besar menuju makam beliau Betoro Katong. Itu terdapat 7 pintu gerbang. Ini adalah gerbang ke-6, ke-7 dan baru ke makam beliau Betoro Katong. Om Bob saat ini berada di komplek ini, di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, tempat komplek makam Betoro Katong. Kali ini Om Bob tidak akan membahas beliau Betoro Katong karena sudah Om Bob bahas dalam konten sebelumnya. Om Bob akan bercerita tentang sejarah panjang Kabupaten Ponorogo yang dulu dikenal dengan kawasan yang bernama Wengker. Ponorogo ini dulu bernama Wengker. Dan Wengker ini memiliki sejarah panjang menurut beberapa literatur yang Om Bob baca. Ini bersamaan dengan kepindahan. Wengker itu Om Bob mulai dari momentum kepindahan Mataram Hindu di abad 9 dan ke-10, antara abad 9 dan 10, abad ke-10 dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kala itu karena suatu hal Empu Sendok memindahkan kerajaan Hindu, Mataram Hindu ke Jawa Timur. Dalam rombongan ini nanti Empu Sendok mendirikan kerajaan Medang Kamulan, Medang, dengan mendirikan Wangsa Isana. Dalam rombongan Empu Sendok tersebut ada seorang tokoh bernama Ketut Wijaya. Beliau menyimpang dengan beberapa pengikutnya mendirikan kerajaan kecil di ini, kawasan Wengker. Wengker ini sebuah kawasan yang berada di barat Pegunungan Wilis dan timur Pegunungan Lawu, meliputi Magetan, kemudian Madiun, ya Ponorogo ini, itu Wengker. Dan Ketut Wijaya mendirikan kerajaan Wengker. Wengker dari kata wewengkon sing angker, karena kawasan ini dulu penuh dengan berandal, penuh dengan kawasan yang wingit, maka disebut dengan Wengker. Kemudian di era Medang, kerajaan Wengker ini pernah menyerang Medang. Om Bob akan memulai cerita dari tonggak ini, kerajaan Medang, Ponorogo ini. Kita masih ingat ketika Medang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh, keturunan dari Empu Sendok, dari Wangsa Isana. Medang bersama kerajaan Wurawari merupakan sekutu daripada kerajaan Sriwijaya di Palembang sana, menyerbu kerajaan Medang, menghancurkan kerajaan Medang. Ini termasuk Wengker berkoalisi dengan Wurawari, mengakibatkan runtuhnya kerajaan Medang di bawah Dharma Wangsa Teguh yang dikenal dengan Mahapralaya Medang, yaitu hancurnya kerajaan Medang dan berakhirnya Wangsa Isana. Salah satu menantu dari waktu penyerangan tersebut ini terjadi perkawinan antara putri Dharma Wangsa Teguh dengan putra dari adik Dharma Wangsa Teguh atau keponakannya, yaitu Erlangga. Erlangga merupakan putra dari adik Dharma Wangsa Teguh, yaitu Mahendra Datta. Mahendra Datta ini dikawin dengan Raja Bali yang bernama Udayana. Perkawinan Mahendra Datta dengan Udayana, lahirlah Erlangga yang dikawinkan dengan putrinya Dharma Wangsa Teguh saat penyerangan
Mengker dan inilah Mengker ikut terlibat menyerang Medang. Hingga kemudian Erlangga berhasil lagi mendirikan kerajaan Kahuripan dan Erlangga membalas penyerangan Murawari dan Mengker. Mengker dihancurkan oleh Erlangga. Lama tidak terdengar Mengker, namun Mengker masih ada dengan pemerintahan yang berganti-ganti. Hingga nanti ini Mengker ini menjadi kawasan yang sangat strategis di era Majapahit. Di era Majapahit, Mengker sama seperti kawasan-kawasan lain yang merupakan daerah penyangga dan otonom dari Majapahit. Kedudukannya sama seperti Daha, Kahuripan, Pajang, Lasem. Dan penguasa-penguasa di daerah otonom atau penyangga tersebut biasanya dari bangsawan-bangsawan internal Majapahit. Termasuk di sini, Mengker ini, penguasa-penguasa tersebut, kawasan tersebut disebut dengan Bri. Maka kita kenal istilah Bri Lasem, Bri Pajang, Bri Daha, Bri Kahuripan, dan Bri Mengker. Nih, Bri Mengker. Di era Majapahit, khususnya di awal-awal Majapahit, Mengker juga memiliki peran yang sangat penting. Bri Mengker saat itu diduduki ketika pasca meninggalnya Raja kedua Majapahit, yaitu setelah Raden Wijaya, kemudian Kolo Gemet, Ayo Jaya Negara, meninggal. Dua adik dari Jaya Negara ini, putra Raden Wijaya, dari istri yang lain. Kalau Kolo Gemet itu dari darah petak. Lah ini dari Gayatri Rajapatni. Lahir dua anak, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Dyah Gitarja kawin dengan seorang kesatria namanya Umpam agak lupa namanya. Dyah Gitarja kawin dengan Umpam lupa ya, tapi yang Dyah Wiyat kawin dengan Kuda Merta. Kuda Merta ini nanti menjadi Bri Mengker di zaman awal-awal Majapahit pasca meninggalnya Jaya Negara. Suami daripada Dyah Wiyat, yaitu Kuda Merta ini menjadi Bri Mengker. Nih, bergelar Rajasa, Wijaya Rajasa, Bri Mengker. Lah, perkawinan Dyah Wiyat dengan Kuda Merta ini nanti melahirkan putri yang kawin dengan Hayam Wuruk. Inilah, ini sangat memiliki arti penting Mengker ini. Kemudian terus berganti sampai akhir Majapahit. Terakhir Mengker ini dipimpin oleh Adipati Kutu. Adipati Kutu atau Ketut Surya Alam yang mengadakan perlawanan protes terhadap Majapahit atas ketidakberdayaan Kertabumi menghadapi permaisuri yang karena Islam sudah mulai masuk, sementara Mengker ini masih memegang teguh ajaran-ajaran lama Hindu dan Siwa Buddha. Hingga nanti Betara Katong rawuh di sini, datang ke sini mengadakan meredam pemberontakan atau perlawanan dari Adipati Kutu dengan bantuan Ki Ageng Mirah dan Selo Aji, Tenak Ombo Bahas. Dan semenjak tahun 1489, Mengker berubah menjadi Ponorogo dari kata Prono dan Rogo. Itu sejarah panjang Mengker, keberadaan secara singkat sejarah daripada Ponorogo, yang dari dulu Ponorogo merupakan tempat yang sangat strategis dan salah satu penyangga kerajaan Majapahit. Umbob sudah dikode karena ini mau tutup, sehingga komplek ini mau ditutup, ini sudah sore, sehingga Umbob tidak bisa melanjutkan. Ini berkali-kali Umbob dikode, sehingga Umbob akhiri. Salam udut,
Salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya.